Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftadatul Fajriyah. Saya dari kelompok 4. Kelompok 4 beranggotakan Zahratul Hasanah, Marlina Triasa Fitri, Prasetya Aprilia Purwanto, dan Miftah Fawaz Rahman. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil diskusi kami yang bertemakan ketahanan negara atau ketahanan nasional. Silakan simak video ini. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional berasal dari kata tahan, tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari luar dan dari dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta berjuang mengejar tujuan nasionalisnya. Konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang kesejahteraan dan keamanan. Ketahanan nasional mempunyai 3 fungsi. 1. Daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan. Ketahanan nasional di Indonesia digunakan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. 2. Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. 3. Pengarah dalam menyatukan politik, pola pikir, pola tindakan, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asas. 1. Mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian, independensi ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. 2. Dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, ia dapat meningkatkan atau menurunkan tergantung pada suatu situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini disesuaikan dengan hakikat bahwa segala sesuatu di Indonesia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu upaya meningkatkan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. 2. Wibawa. Keberhasilan pembina ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkeseimbangan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Maka makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. 4. Konsultasi dan kerjasama. Konsultasi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis.
tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian baik. Dan Pancagatara. Astagatra merupakan 8 aspek kehidupan nasional. Astagatra terdiri atas Trigatra yang mencangkup 3 aspek alamiah bersifat statis, sedangkan Pancagatra menyangkut 5 aspek kemasyarakatan yang bersifat dinamis. Aspek Trigatra ada 3, yaitu 1. Gatra geografis atau wilayah, 2. Gatra demografis atau kependudukan, 3. Gatra sumber kekayaan alam (SDA) yang merupakan potensi dan modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Aspek Pancagatra ada 5, yaitu 1. Gatra ideologi, 2. Gatra politik, 3. Gatra ekonomi, 4. Gatra sosial budaya, 5. Gatra pertahanan keamanan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video kami. Semoga presentasi ini menambah wawasan kita semua. Maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.